Rizka. Gimana nih kabarnya Rizka dan Rizka hari ini? Lalu ada tema apa sih yang akan kalian bawakan di podcast hari ini? Aku sih alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah kabarku juga baik. Nah, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang seputar remaja dan pergaulan kita. Nah, karena kita membahas tentang remaja dan pergaulan, aku tahu sih remaja itu apa sih? Kalau yang sepengetahuan aku ya, remaja itu kisaran anak ya SMA lah ya. Benar banget nih Kak Mita. Jadi remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang menjadi diakhiri dengan usia 18 tahun yang kita kalau umur 18 tahun pasti SMA lah ya. Lagi masa-masa terindah gitu, masa-masa SMA. Nah, pada masa-masa indah ini kita juga harus menjaga diri untuk tidak sampai melakukan pergaulan bebas. Oke, benar-benar nih Rizka. Takutnya ya, masih dia yang belum tahu apa itu pergaulan bebas. Kalau menurut aku sendiri, pergaulan bebas itu pergaulan yang sudah menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Kalau menurut Rizka, pergaulan bebas itu seperti apa dan penyebabnya apa sih? Nah, benar banget yang sudah disampaikan oleh Kak sebelumnya. Untuk sedikit tambahkan, pergaulan bebas sendiri merupakan pergaulan yang menyimpang dari norma agama yang berlaku di masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan pergaulan remaja sekarang yang mengkonsumsi obat-obatan, konsumsi minuman keras, serta adanya pergaulan bebas hingga menyebabkan hamil pada usia dini. Nah, biasanya tuh yang hamil pada usia dini itu pada dinikahin ya Pak. Oh iya, benar sekali. Benar. Emang ya, dari zaman dulu, dari zaman kerajaan, nenek moyang sampai sekarang juga masih ada loh pernikahan usia dini gitu ya. Kalau dulu mah kita tentang, dulu mah orang zaman dulu kita mah dari karena ekonomi, karena jodoh, ya terus semua deh karena pergaulan aja tuh bisa jadi pernikahan usia dini. Wah, seru banget ya. Serem banget ya, jadi kayak kita harus waspada banget ya tentang pergaulan bebas itu. Nah, balik lagi ke pembahasan kita yaitu mengenai pergaulan bebas. Jadi ini aku mau tanya solusi yang ya mungkin bisa kalian pikirin buat mencegah hal itu sendiri apa sih? Nah, jadi sebenarnya kita tuh udah rencanain program mengenai cara pencegahan pergaulan bebas ya, betul sekali. Nah, tapi itu nggak bisa cuma kita tuh butuh banyak orang, butuh bareng-bareng untuk mewujudkan ini bisa berhasil gitu. Sosialisasikan dan diterapkan. Oke, jadi nama program kita sendiri adalah Selamatkan Anak Cucu Kita dari Bahaya Pergaulan Bebas melalui gerakan Say No to Promiscuity. Nah, lanjut. Nah, buat tujuannya itu ada biar nggak lupa ya, boleh pegang handphone ya guys. Jadi yang pertama tujuan dari program yang kita buat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang kedua itu ada diharapkan dapat mencegah perilaku berisiko seperti seks bebas dan sebagainya. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan pemahaman remaja tentang konservasi gender dan kesetaraan. Yang keempat yaitu mendorong remaja untuk melakukan perilaku yang baik dan positif dan hubungan yang sehat di dalam pertemanan. Oke. Ini berarti program ini memang ya bisa dibilang sangat bermanfaat ya, apalagi dengan tujuan yang baik jelas karena kan kita di sini mau mencegah yang namanya pergaulan bebas itu. Nah, jadi kalau untuk programnya ini sendiri ya nggak lepas dari namanya kita membuat rencana lah ya, pasti kan ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau aku boleh tahu nih ya Rizka, kelebihan atau kekurangannya itu apa sih? Sebelum kita ngomongin kelemahan, kita ngomongin dan juga ya. Jadi kelebihan dari program ini adalah kan program ini itu kita bekerja sama dan berkolaborasi bersama masyarakat dan adanya para ahli kesehatan dan produksi juga para tokoh yang ahli di
Oke, berarti ya sudah cukup kompleks lah ya program yang kalian mau rencanakan. Nah, kita juga tadi kan udah bahas banyak banget ilmu yang kita dapetin dari Kia ataupun Rizka. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan saja